Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Imam Abu Dawud, menyebutkan, Inna Allah yab'atsu min hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atis sana man yujaddidu dina. Rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku ini setiap 100 tahun sekali seseorang yang akan menzahirkan Islam, memperbaiki Islam dari pemahaman sesat, memimpin dunia, membersihkan Islam dari paham-paham sesat sehingga Islam sesuai dengan apa yang ada dari Rasulullah dan para sahabat, dan juga akan membuat dunia ini adil sejahtera, aman, makmur seluruhnya. Itu 100 tahun sekali setelah Rasulullah wafat. Abad kejayaan Islam sebelum kita, menurut sejarah, mayoritas jumhur ulama itu Turki Utsmani. Turki berakhir di 1924. Maka untuk menghitung abad kejayaan Islam tinggal kita tambah 100 tahun hadis tadi. 1924 ditambah 100, 2024. Saat ini kita di 2019. Jadi berapa tahun lagi? Ya, satu periode lagi insyaallah. Satu periode lagi. Apakah Islam satu periode lagi akan zahir? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Islam pasti tegak. Maka dari 5 tahun yang tersisa ini, jika benar hitung-hitungan kita atas kehendak Allah, maka tidak tersisa waktu bagi iblis dan dajjal melainkan 5 tahun lagi untuk menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya. Ya, sebanyak-banyaknya. Maka jangan heran kalau 5 tahun ini adalah 5 tahun tersulit bagi kita tinggal di dunia, terutama tersulit bagi kita untuk mempertahankan akidah kita. Karena kata Rasulullah SAW, Al-mutamassiku yawma idin bidini. Orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya di zaman penuh dengan fitnah, terutama fitnah Dajjal, itu seperti memegang bara api. Ya, ada kayu bakar lagi menyala, apinya tidak ada, tinggal bara apinya kita pegang. Tentu tangan kita akan terbakar, panas. Nah, beginilah resiko mengamalkan Quran Sunnah. Dituduh teroris, radikalis, ya, intoleran, dan segala macamnya. Tapi ketika kita istiqomah berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, insya Allah pahala kita besar. Menghidupkan sunnah saja, faqad ihya'us sunnah. Rasulullah SAW mengatakan, man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ata syahidin. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di saat manusia mematikannya, dia akan mendapatkan 100 kali mati syahid, pahala mati syahid. Asyhadu minna wa minhum ya Rasulullah, apakah syahidnya kami atau syahidnya mereka? Rasulullah mengatakan bal syuhada'u minkum, bahkan syahidnya kalian. Jadi kalau hari ini kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, apapun resikonya, termasuk dikriminalisasi dan diviralkan lewat media, maka dia akan mendapatkan pahala 100 kali syahidnya para sahabat. Subhanallah. Maka inilah beruntungnya kita hidup di akhir zaman. Bapak Ibu yang mati Allah, kita tahu bahwa iblis adalah sosok jin, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih, kata Allah di dalam firman-Nya surat Al-Kahfi. Ya. Dia adalah bangsa jin yang menyalahi perintah Tuhannya. Fasik, ya. Tidak mau sujud pada Nabi Adam, maka sejak saat itulah Ajazil Al-Harith diberi gelar iblis. Nah, Yahudi tidak terima. Zionis Yahudi tidak terima Ajazil Al-Harith disebut iblis. Maka Zionis Yahudi memberikan sebutan terbaik untuknya, yaitu Lucifer. Ya, Lucifer, sang pencerah. Para pengikutnya disebut Luciferian. Nah, baik, ini yang menjadi biang kerok dari sesatnya umat manusia di dunia. Nah, berawal dari firman Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari akidah kita Bapak Ibu sekalian, bahwa tidak ada satupun manusia yang dilahirkan ke dunia melainkan dalam keadaan Islam. Tidak benar kalau manusia lahir membawa dosa warisan, tidak ada. Kita sudah bersyahadat di alam rahim kita sejak kita berusia 4 bulan. Setelah Allah mencatatkan takdir kita, ya, jenis kelamin, suka dan duka, rizki, jodoh dan ajal, lalu kita diikat persaksian kita oleh Allah. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Betul ya Allah, kami bersaksi engkau Tuhanku. Ya, termasuk Fir'aun sekalipun, Namrud sekalipun, ketika dia rahimnya itu sama bersyahadat. Maka tidak ada yang lahir melainkan dalam keadaan Islam. Ya, maka tergantung orang tuanya nanti, mau diyahudikan, dinasranikan, dimajusikan, tergantung orang tuanya.
Baik. Nah, ini ayatnya yang menyatakan kalau kita diciptakan Allah dalam keadaan Islam. Di sana ada kalimat fitratallahi lati fataran nas 'alaiha. Para ahli tafsir mengatakan haula'il kalimat allati tadullu ala annana nahnu an-nas khuliqu ala fitratil Islam. Ya, kalimat fitratallahi lati fataran nas 'alaiha adalah kalimat yang menunjukkan manusia diciptakan dalam keadaan Islam. Begitu pula di dalam hadis qudsi, Bapak Ibu sekalian. Di dalam hadis qudsi saya temukan di dalam kitab Mufradatil Quran Tafsir wal Bayan karya Dr. Hasan Sodikin dari Timur Tengah. Di sana beliau menukilkan hadis qudsi di samping ayat ke-30 surat Ar-Rum tadi. Rasulullah SAW menjelaskan kalau Allah Azza wa Jalla, inni khalaqtu ibadi hunafa. Sesungguhnya aku telah menciptakan hambaku dalam keadaan hanif. Hunafa jamak taksir dari hanif. Hanif yamilu ilal Islam, cenderung kepada Islam. Jadi semua manusia diciptakan dalam keadaan Islam. Faja'atumus syayatin. Maka manusia yang tadinya Allah ciptakan dalam keadaan lurus, lalu setan datang menggodanya dengan berbagai cara dan tipu daya. Fajtalathum an dinihim. Maka setan tadi menggelincirkan manusia dari agamanya. Ada yang ke kiri ekstrim menyembah selain Allah, ada yang ke kanan talbisul haqqa bil batil, mencampur adukan antara hak dan batil. Akibatnya apa? Fayastahilu maharim Allah. Lalu mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Apa maksud menghalalkan apa yang Allah haramkan? Menyembah Allah halal, menyembah selain Allah haram. Maka akan ada masa di mana manusia menyembah selain Allah, menghalalkan penyembahan kepada selain Allah. Dan itu tidak sedikit terjadi hari ini. Disadari ataupun tidak. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Menarik kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Ajazil di dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-16. Bagaimana firman Allah ini? Allah berfirman terkait dengan perkataan Ajazil setelah Allah menghukumnya karena tidak mau sujud pada Nabi Adam AS. Kan kita ingat di dalam Al-Quran Allah menyatakan wa iskunna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Nah, iblis pembangkang, ablasa yublis iblisan. Ya, Allah bertanya pada iblis, Ajazil Al-Haris, "Ma mana'aka an tasjuda li Adam idza amartuk?" Apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Maka Ajazil berkata dengan sombongnya, aba wastakbarunya, enggan dan sombongnya keluar. Ana khairum minhu ya Rabb. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan Adam dari tanah. Gengsi ya Allah, masa api harus sujud kepada tanah? Kalau bahasa anak milenial, masa Raja Api Ozai harus sujud sama Avatar Eng? Gitu mungkin ya bahasa anak-anak milenial. Nickelodeon. Nah, maka Allah kemudian berfirman, ya. Ukhrij anta fala takuna laka an tatakabbara fiha innaka minas sagirin. Keluar kamu dari surgaku ini. Tidak pantas kamu sombong di hadapanku, sesungguhnya engkau termasuk yang aku kutuk, aku hinakan. Ya. Setelah Allah menyatakan demikian, dia naik banding. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkan aku sampai hari di mana manusia dibangkitkan nanti. Idzan innaka minal munzirin. Kalau begitu engkau termasuk yang ditangguhkan. Oh, berarti Ajazil bukan hanya dia yang ditangguhkan, ada makhluk lain yang Allah tangguhkan. Di antaranya Dajjal yang bernama Samiri. Ya, ini analisa kami, namanya Samiri. Lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Ya. Dia pun termasuk yang ditangguhkan ajalnya sampai akhir zaman. Kemudian Nabi Khidir, kemudian Ashabul Kahfi itu ditangguhkan, tapi tidak sampai akhir zaman. Ya, ada beberapa makhluk yang Allah tangguhkan. Di antaranya sampai akhir zaman. Salah satunya juga adalah Nabi Isa alaihi salam. Ya. Bapak Ibu yakin Nabi Isa masih hidup? Nah, yang jauh sedikit ini, ternyata yang yakin sedikit. Bapak Ibu yakin Nabi Isa masih hidup? Sekarang Nabi Isa ada di mana, Bapak Ibu? Ada di langit. Ya. Baik, kita buka Quran surat Ali Imran ayat ke-55. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-55, ketika itu sebentar. Waktu kita sampai jam berapa, Bapak Ibu? Sampai jam 6 ya? Sampai jam 6 insyaallah. Nabi Isa alaihissalam itu mengembara karena nyawanya terancam. Herodes Raja Romawi yang memimpin Palestina, yang menguasai Palestina, termasuk menguasai Al-Quds atau Yerusalem, itu membunuh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria masuk ke dalam sebuah pohon dalam Qisasul Anbiya, karya Imam Ibnu Katsir yang saya baca.
Pohon membelah, Nabi Zakaria masuk. Di saat Nabi Zakaria masuk, itu sorbannya ditarik sama setan. Maka ketika pohon itu tertutup, sorbannya nongol. Oh, ini dia. Sorban ini ada di leher. Oh, berarti pinggangnya di sini, di gergaji itu pinggangnya. Ya, terbelah. Pohon tadi, maka matilah Nabi Zakaria. Ini obrolan Rasulullah dengan Nabi Zakaria ketika bertemu di Masjidil Aqsa saat Isra dan Mi'raj. Kok bisa bertemu? Qadarullah, takdir Allah tidak terbatas. Nabi Zakaria sebelum wafat ketika sholat, Nabi Yahya sholat di sampingnya. Tiba-tiba tentara Romawi datang menyeret Nabi Yahya ke depan, disembelih sampai putus kepalanya. Nabi Zakaria sedang sholat, tidak bisa membatalkan sholatnya. Dilempar, terbentur dinding, beliau tetap berdiri, selesai sholat beliau berlari. Dikejar dan dibunuh seperti tadi. Nabi Isa pun pergi menyelamatkan diri. Selama dalam pengembaraannya bertemu dengan kaum yang tidak beriman, didakwahi. Di antara mereka ada yang buta sejak lahir, diusap bismillahirrahmanirrahim, sembuh. Mana anta? Siapa engkau? Bagaimana engkau bisa melihat? Kaifa taj'alul a'ma yabsir? Ya. Basira. Bagaimana engkau menjadikan orang yang buta bisa melihat? Hal anta rabbuna? Apakah kau Tuhan kami? La. Lastu rabbukum. Aku bukan Tuhan kalian. Lakinnani Abdullah wa rasuluhu. Ana Isa bin Maryam. Nabiyukum wa rasulukum minallah. Ad'aukum litu'minu billahi azza wa jalla wahdahu wa la tusyriku bihi syai'an. Aku Nabi dan Rasul Allah, Isa bin Maryam. Aku diutus untuk menyeru kalian menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Wa anziru lakum, dan memberikan peringatan pada kalian. Man lam yu'minu bih fahuwa mar'unun ila yaumil qiyamah. Siapa yang tidak beriman pada Allah, terkutuk dia sampai hari kiamat. Nah, singkat cerita, sekalian, mereka beriman. Nah, di antara mereka yang beriman ada yang bernama Barnabas. Barnabas ini menjadi pengikut Nabi Isa yang terbaik, umat Nabi Isa yang paling taat. Dan beliaulah yang menuliskan kembali Injil sebelum beliau dibunuh. Maka menjadi Injil Barnabas. Ashabul Kahfi menemukan ini. Lalu diperbaiki oleh Imam Ashabul Kahfi, amirnya Maximilianus, putra senator Roma di Philadelphia, Syam. Dituliskan kembali menjadi Injil Barnabas yang dalam bentuk kitab, mushaf. Baik, sampai Nabi Isa mengembara, banyak lagi yang beriman, lalu 12 orang menjadi pengikutnya, jadilah Hawariyun. Di tengah-tengah mereka ada Yakobus juga. Nah, Nabi Isa pernah bersabda begini sebelum diangkat Allah. Ada seseorang datang memberitahukan pada Nabi Isa, wailun lana, wailun lana. Celaka kita, celaka kita. Ada apa? Herodes dan tentara Romawi sedang datang. Raja Herodes, Kaisar Romawi, sedang datang akan menangkap Anda dan kita. Anda akan disalib oleh mereka, kita pun sama. Hendaklah Anda bersembunyi, hai Nabi Allah. Betul. Hendaklah kalian bersembunyi dan aku pun akan bersembunyi. Nah, di sana Nabi Isa bersabda, Man ansari ilallah, qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Selesai begitu, semuanya bersembunyi. Nah, datang Herodes. Herodes mengatakan, aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini. Begini saja, aku tawarkan dengan kebijaksanaanku. Siapa di antara kalian yang mau memberitahukan kepadaku di mana Al-Masih bersembunyi, aku akan memberikan sepertiga harta kerajaan Herodes. Dan aku akan mengangkatnya menjadi patih kerajaanku. Nah, ada satu orang yang masuk menyelusup ke tengah-tengah Hawariyun. Dia menjadi orang ke-13. Nabi Isa sempat memperingatkan, hati-hati iblis masuk ke tengah-tengah kalian. Dia bernama Yudas Iskariot. Nah, kaum Hawariyun kebanyakan memahami kata-kata Nabi Isa itu adalah setan, iblis yang tidak terlihat. Padahal Yudas. Yang faham ini Barnabas. Jangan-jangan si Yudas, kata Barnabas. Ringkas cerita, Bang Sulim. Bersembunyi semua. Yudas adalah sosok Samiri di zaman Nabi Isa, Nabi Musa AS. Ini analisa kami. Kalau analisa kita berbeda, silakan. Wallahu a'lam. Silakan. Ya. Nah, Samiri menyesatkan patung anak sapi di zaman Nabi Musa, diusir. Kenapa tidak dibunuh? Karena yang membunuhnya bukan Nabi Musa. Masuk ke zaman para nabi, berganti nama. Di zaman Nabi Isa bernama Yudas Iskariot. Dia Samiri juga. Nah, dia adalah Dajjal yang ingin memperbudak manusia dan ingin keliling dunia. Maka untuk memperbudak manusia dia butuh kekuasaan. Dan untuk keliling dunia dia butuh logistik, dia butuh bekal. Kebetulan ada tawaran dari Herodes. Siapa yang bisa memberitahukan di mana Al-Masih bersembunyi, akan diangkat menjadi patih kerajaannya dan diberi harta sepertiga kerajaan. Dia tertarik dengan itu. Pucuk dicinta ulam tiba. Keluarlah Yudas.
Aku tahu di mana Al-Masih bersembunyi. Ikuti aku. Lalu mereka masuk ke tempat di mana Nabi Isa bersembunyi. Nah, di saat Yudas akan masuk, Allah berfirman pada Nabi Isa. Yang ini dimuat dalam Quran surat Ali Imran ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iz qalallahu ya Isa inni mutawaffika. Ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menidurkan kau. Ingat, kata wafat tidak selamanya berarti tidur. Dia kalimat mustarakah. Satu kata banyak arti. Di dalam Quran surat Al-An'am ayat ke-60. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. Dan dialah Allah yang mengetahui, yang menidurkan. Dan dialah Allah yang menidurkan kamu di waktu malam dan mengetahui apa yang kamu lakukan di siang hari. Nah, kalimat tidur Allah gunakan kalimat wafat. Yatawaffakum billail. Jadi wafat dalam ayat ke-55 surat Ali Imran itu ditidurkan Nabi Isa, tidak dimatikan. Allah tidurkan. Wa rafiuka ilayya, dan aku akan mengangkatmu ke sisiku. Diangkat ke sisi Allah. Berarti sekarang Nabi Isa berada di mana? Di sisi Allah. Satu hari di sisi Allah berapa lama dalam hitungan dunia? 1000 tahun di dunia. Kana miqdaru yaumihi ka'alfa sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah 1000 tahun yang kalian hitung di dunia. Sekarang 2019 Masehi. Berarti di langit baru berapa hari? 2 hari. Nabi Isa berubah tidak? Tidak berubah, karena baru 2 hari di sana. Maka ketika Nabi Isa turun, itu dalam keadaan seperti beliau diangkat. Usia 33 sampai 35 tahun. Kapan Nabi Isa turun? Kalau 2024 zahirnya Islam, abad fase khilafah ala minhaji nubuwah, berarti tahun itu Nabi Isa membunuh Dajjal. Berarti 5 tahun lagi Nabi Isa turun. Kalau benar hitung-hitungan kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, bukan. Baik Bapak Ibu hormati itu. Nah, ada satu hal yang menarik terkait dengan Yudas Iskariot. Ketika dia masuk, Nabi Isa berarti sudah tidak ada kan? Nabi Isa sudah diangkat Allah. Nah, disitulah Yudas kemudian dijelmakan Allah menjadi Isa bin Maryam. Surat An-Nisa ayat 157. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ. Dan klaim para pendeta Sanhedrin Yahudi yang memasukkan Taurat menjadi Talmud, kami telah membunuh Isa bin Maryam utusan Allah, Rasulullah. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Mereka tidak membunuh Isa bin Maryam dan tidak pula menyalibnya. Kalau tidak dibunuh berarti Nabi Isa tidak mati. Kalau tidak disalib berarti siapa yang disalib? Walakin syubbiha lahum. Allah serupakan Yudas menjadi Isa bin Maryam. Dalam salibnya orang Katolik yang ada patungnya, meminjam istilah Ustadz Abdul Somad, Allahu yahfazah. Nah, Yudas itu diserupakan menjadi Isa bin Maryam. Dalam salibnya orang Katolik yang ada patungnya, di atasnya ada tulisan Indri. Indri itu artinya penjelmaan. Cuma Indri versi mereka, penjelmaan Tuhan menjadi Yesus, Ilahul Mubasyar. Tapi yang benar adalah Quran. Allah serupakan Yudas Iskariot menjadi Isa bin Maryam. Maka ketika Yudas keluar, siapa yang ditangkap? Nah, Yudas kan? Karena sudah berubah menjadi Isa bin Maryam. Loh, kok aku yang ditangkap? Lastu Isa, ana Yudas alladzi alukum miraih. Aku bukan Isa, aku Yudas yang menunjukkan kamu tadi. Wis manang baik kowe. Wis udah diam aja. Itu bahasa Jawanya gitu, saya nggak bisa bahasa Jawa. Udah kamu diam aja, wajah kamu tuh wajah Isa. Suara kamu pun suara sana. Gempar Hawariyun menyaksikan Nabi Isa ditangkap. Yang yakin itu bukan Nabi Isa adalah Barnabas. Barnabas ingat Nabi Isa sebelum diangkat berkata begini, kelak di antara kalian ada orang-orang yang berkhianat kepadaku, dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku. Itu kata-kata Nabi Isa. Berkhianat memberitahukan di mana Nabi Isa bersembunyi. Dia akan menggantikan tempat kedudukanku di tiang salib. Jadi siapa yang disalib? Yudas Iskariot. Ditangkap, dia disalib. Ketika dia disalib, dia ditidurkan, dipaku kaki dan tangannya. Di situ dia melihat Nabi Isa diangkat ke langit. Dia berkata, Eli Eli lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Nah, kata-kata ini ada di dalam Bible. Saya membaca dalam Injil Barnabas, Pak, yang pernah saya temukan petikannya tahun 97 di Semarang, Jawa Tengah. Saat itu saya masih studi di sana. Apa yang mati Allah? Lalu diaraklah. Maaf, tadi Yudas mengatakan
Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Nah, Yudas melihat Nabi Isa diangkat. Oh, berarti Nabi Isa diangkat dengan fisiknya, bukan ruhnya saja. Buktinya bisa terlihat oleh Barnabas. Diarak dia ke bukit Golgota. Nah, ini yang membuat saya yakin kalau Yudas Iskariot atau Samiri adalah Dajjal dan dia yang disalib. Ya. Herodes memegang pedang di tangan kanannya. Old Testament, perjanjian lama di tangan kirinya. Itu pedang ditusuk-tusukan ke tubuh Yudas Iskariot yang dikira Nabi Isa AS. Begitu darah tercucur, diambil itu darah diminum. Menjadi doktrin agama Kristen. Ya. Apabila ada bagian tubuh Yesus bersatu dengan tubuh mereka, ya, maka mereka tidak akan pernah disentuh api neraka selamanya. Ini menjadi rukun kelima, Ekaristi Holy Water, dari 7 rukun agama Kristen. Banyak tusukan pedang menusuk tubuh Yudas Iskariot yang ditusukkan Herodes, salah satunya menusuk mata kanan Yudas Iskariot atau mata kanan Dajjal. Disitulah Dajjal kehilangan mata kanannya. Inilah yang disampaikan Rasulullah SAW, di mana para nabi dan rasul tidak menyebutkan Dajjal pecak mata sebelah kanannya. Dalam sebuah hadis Sahih Muslim, Rasulullah menyatakan, "Ma baina khalqi Adama ila qiyamis sa'ah fitnatun akbaru minad Dajjal." Tidak ada satu fitnah sejak Allah menciptakan Nabi Adam hingga alam semesta ini hancur, kiamat, melebihi dahsyatnya fitnah Dajjal. Walam yab'asillahu nabiyyan illa hazzara qaumah. Dan tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun, seorang rasul pun, mereka memperingatkan, hati-hati dengan Dajjal. Fitnah Dajjal itu berbahaya. Sejak Nabi Adam tuh sampai Nabi Isa, seolah-olah Dajjal akan muncul di zaman mereka. Ana akhirul anbiya wa antum akhirul umam wa innahu sayadkhuruju fikum la mahallah. Aku nabi terakhir dan kalian umat terakhir, dan Allah dan Dajjal akan datang di zaman kalian tanpa ragu. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda begini, wa qad anzara al-anbiya wa rasuluhu qaumahu anhu. Dan sungguh para nabi dan rasul sudah memperingatkan tentang Dajjal kepada kaumnya. Kama anzara Nuh qaumah, sebagaimana Nuh mengingatkan kaumnya tentang Dajjal. Nah, ini kata Rasulullah, al-yaum, hari ini, sa'aqulakum ma lam yaqulhu min qabl. Aku akan katakan kepada Dajjal sesuatu yang belum disampaikan oleh para nabi dan rasul. Nah, ada sesuatu terkait Dajjal yang para nabi dan rasul belum menyampaikannya. Apa itu? Innahu a'war wallahu laisa bi'awar. Dia pecak mata kanannya dan Allah tidak pecak. Dia pecak mata kanannya dan Allah tidak pecak. Kalimat wawu ataf mensejajarkan dia dengan Allah. Artinya, jika ada orang mata pecak sebelah mata kanannya, dia mengaku Allah, dia adalah Dajjal. Itu apa yang. Nah, artinya para nabi dan rasul membayangkan Dajjal itu matanya normal. Cuma Rasulullah yang memberitahukannya. Kenapa? Karena peristiwa hilangnya mata kanan Dajjal di peristiwa Paskah itu terjadi setelah Nabi Isa diangkat ke langit. Lalu siapa nabi yang memberitahukan berikutnya pada kita? Ya Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Artinya Dajjal kehilangan mata kanannya setelah Nabi Isa diangkat. Ini yang membuat saya yakin yang disalib itu adalah Dajjal. Ini tidak live, tidak streaming, tidak. Ya, baik. Ini penafsiran. Jadi yang disalib ini siapa? Kemudian Barnabas ingin membuktikan kalau dia ini Dajjal. Ditunggu setelah 3 hari 3 malam. Ternyata setelah 3 hari 3 malam digali, malam hari tanpa ada seorang pun yang tahu, Barnabas menggali kuburan Yudas Iskariot. Ketika digali, sebelum digali Allah mengembalikan wajah Isa kepada wajah Yudas. Perubahan wajah ini membuat ada polarisasi cahaya membawa darah nempel di kain kafan, kayak mesin fotokopian. Jangan-jangan mesin fotokopian idenya dari sini. Terpancar cahaya, menembak kain kafan, darah nempel di kain kafan. Maka ada sketsa wajah Isa bin Maryam. Maka gambar Yesus seluruh dunia sama. Dari kain kafan ini. Ada di Turin, kain kafannya masih ada. Saya pernah melihat. Kain kafannya masih ada sketsa wajah Yesus Kristus. Wajah Nabi Isa, kata mereka. Nah, digali sama Barnabas setelah 3 hari 3 malam ternyata masih hidup. Dibawa, diobati bertahun-tahun. Lalu di hadapan Barnabas mengatakan, "Hei Barnabas, yakinilah akulah Isa bin Maryam." "Benar kamu Dajjal, pergi kamu." Kenapa tidak dibunuh sama Barnabas? Yang membunuhnya Nabi Isa alaihi salam. Berarti siapa dia? Dajjal. Dan dia mampu memperbudak manusia.
Dalam pengembaraannya dia bertemu dengan iblis dan iblis bergembira. Dia membangun istana di segitiga Bermuda. Lalu bertemu dengan Samiri. Ya, Samiri dipanggil, come here Sam, come here Sam. Kemari Sam, kemari Sam. Dirangkul dia. Hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu sejak Allah menurunkan aku dari surga ke dunia, di mana aku bertemu dengan saudara kembarku. Panggillah dia Paman Sam. Siapa Paman Sam? Amerika. Nah, Bapak Ibu sekalian, bertemunya iblis dan dajjal di segitiga Bermuda, mereka sepakat untuk menyesatkan manusia dan membuat mereka disembah menjadi Tuhan yang sesungguhnya, Dwi Tunggal. Nah, dari situlah muncul propaganda mereka dan memperbudak Yahudi untuk menjadi pengikut mereka. Nah, Yahudi inilah yang kemudian menyebarkan propaganda iblis dan dajjal dalam 3 ranah: simbol, ritual, dan arsitektur. Baik Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu? Aduh, inginnya saya menjelaskan lebih dalam, tapi karena waktu kita singkat Bapak Ibu ya, biasa saya membahas 3 jam terkait dengan